Ya itu kita tuh kemarin itu sebenarnya tuh miskomunikasi. Miskomunikasi itu ada suatu pejabat struktural yang ikut campur urusan yang bukan topoksi dia. Kita itu setiap ke lapangan ya instruksi 100 hari kerja wali kota Sungai Penuh dan wakil wali kota Sungai Penuh, ya kita itu harus mengenjot dalam disiplin dan target di dalam lapangan harus tercapai. Nah, jadi kita itu sebelum berangkat anggota kita ya kumpul dulu untuk mendengarkan arahan dari kepala bidang sesuai dengan surat tugas dari Pak Kadis Perhubungan Pak Bahron SH. Jadi surat tugas itu kita naikkan dengan Kadis, dia di ACC tanda tangan. Nah, kita kumpul anggota untuk melaksanakan tugas. Jadi waktu itu kita mau apel pagi jam 8, karena hari sudah hujan. Kita masuk ke ruangan, ya kita kumpul. Ada suatu anggota yang mengaku bukan staf manajemen lalu lintas atau di bawah kabit lalu lintas. Dia pakai celana pendek, baju, kaos, apapun alasan itu tidak boleh kita itu istilah itu di dalam jam dinas kita masuk kantor yang tugas kitanya itu adalah lalu lintas pakai celana pendek. Saya tanya, kamu ngapa ada apel? Ngapa pakai celana pendek? Saya bukan bagian lalu lintas, saya bukan bawahan bapak. Loh, kemarin kamu yang bilang nyuruh anggota kumpul dalam WA, kamu selaku danru. Nah, Pak Kabit Seperas langsung tendang pintu atau dinding, mukul, tidak tahu atau tendang atau pukul, bunyi dalam udah keluar, dan membela itu. Ya, maka saya bilang, yang membela yang salah, kita ini disiplin ini untuk menanya, bukan kita itu untuk ego harus tidak mau menerima masukan anggota atau bawahan, tidak, kita mau menerima, tapi kita selaku atasan kenapa? Nah, kenapa berarti harus ada pertanyaan itu harus dijawab. Pakai celana pendek di dalam jam dinas, sementara kamu yang umum dalam WA, kalau kamu yang melanggar. Walaupun di rumah kita tidak boleh pakai celana pendek menghadapi orang tamu kan. Itu dalam Islam itu dalam ilmu psikologis yang dibilangkan SQ, emotional spiritual quotient, itu adat sudah melarang, agama juga melarang aurat. Nah, apalagi dalam jam tugas pakai celana pendek, baju preman, baju kaos. Nah itu kewajib kita tegur. Nah, dibela oleh Kabit Spras Pak Yos. Jadi maka saya bilang jangan membela yang salah. Apa salah kita bina ataupun kita bicara baik-baik kan gitu. Yang lebih enak lagi kaki dia meja, ini tidak enak lagi. Siapa yang harus mendisiplinkan di dalam satu instansi sementara tampuk pimpinan tidak disiplin? Nah, coba, maka kita itu harus disiplin, maka anak buah kita nuruti kita. Sebagai contoh, kalau saya orangnya tegas itu bukan harus beringas. Itu kan ada pak-pak yang harus kita marah atau tidak. Kita ini pemimpin, saya sudah berapa kali jadi pemimpin. Kepala terminal 2 tahun dapat juara 2 umum tingkat nasional. Yang kedua juara 5 tingkat nasional. Sudah itu saya dipercaya oleh Pak JB Kasubag Kesra. Insya Allah juara 3 umum tingkat provinsi MTQ. Sudah itu lagi saya dipakai lagi untuk kepala bidang damkar. Insya Allah selesai. Sudah itu lagi saya diangkat lagi untuk kepala bidang lalu lintas. Sudah 4 tahun, masuk 5 tahun. Ya kita harus disiplin. Kalau memang saya itu beringas ataupun mengandalkan otot, mungkin sudah ada anggota saya yang patah gigi. Nah itu enggak ada. Kalau saya di tugas, ya orangnya harus disiplin, harus tegas, bukan beringas. Dan juga ingat, suatu pemimpin, kita harus punya EQ yang positif. Dan kita selaku pemimpin harus punya EQ yang positif, emotional quotient yang positif. Selaku pemimpin, kita harus punya SQ yang positif, agama dan adat. Kalau kita tidak punya agama dan punya adat, itulah terjadilah saling miskomunikasi. Kalau kita punya agama, punya adat, kita kan bisa duduk secara baik. Kenapa? Oh ya, kita terima. Kita bukannya harus disiplin mati. No. Kalau kita ini selaku pemimpin, ingat bicara lemah lembut dulu. Kalau memang dia tidak mau lemah lembut, baru kita tegas. Kalau mau tidak mau juga tegas, tindak gimana? Ya keluarkan. Kalau dia tidak mau nurut aturan. Kalau dalam suatu negara, dalam satu instansi, itu pasti akan terjadi
di antara miskomunikasi siapapun orangnya. Tetapi kita punya pementing ataupun pemangku jabatan, kita harus punya otak yang dingin, jangan kita dikendalikan emosi. Kita boleh tegas, tapi otak kita ini dingin. Kita siap menerima kesalahan, siap menerima masukan. Kalau memang saya salah, walaupun itu staf saya yang menegur, kenapa? Orang yang disiplin, orang yang baik, orang yang bagus dipinjak. Ya, coba kita terapkan disiplin di mana-mana. Insya Allah kerja 100 hari kita ini bisa selesai. Kita di lapangan tidak bisa. Nah, gini. Jadi anggota saya selalu saya berikan masukan setiap ke lapangan. Nah gitu. Jadi kalau ada orang bilang perhubungan beringas, Pol PP beringas, kalau sesuai dengan fakta itu nggak apa. Kalau tidak sesuai dengan fakta jangan. Gitu.